Saudara, yang juga jadi sorotan adalah pemerintah berencana menerapkan PPKM level 3 mulai 24 Desember hingga 2 Januari mendatang. Ini dilakukan untuk mencegah gelombang baru COVID-19 saat Natal dan akhir tahun. Penghujung tahun sudah dekat. Meski belum libur panjang, sejumlah tempat wisata rupanya kini mulai ramai. Salah satu yang ramai dikunjungi warga adalah Pantai Sanur, Kota Denpasar, Bali. Meski telah buka, sejumlah persyaratan tentu harus dipenuhi saat ingin masuk ke kawasan wisata ini. Selain wajib memindai barcode Peduli Lindungi, pengunjung juga harus patuh protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Asalkan kita menjaga prokes, kita juga harus waspada. Kita tidak perlu takut sih, Pak. Seluruh pengunjung tanpa kecuali dan harus mematuhi protokol kesehatan. Dan kami juga dari Desa Adat juga sudah memasang untuk scan Peduli Lindungi. Semua pengunjung harus memasuki Pantai Sanur harus melaksanakan scan Peduli Lindungi. Ini belum libur akhir tahun. Lalu bagaimana nanti saat libur Natal dan Tahun Baru? Akankah lebih ramai? Pemerintah pun rencananya akan menerapkan PPKM level 3 mulai 24 Desember hingga 2 Januari. Penerapannya merata di seluruh tanah air, baik yang sudah berstatus PPKM level 1 maupun level 2. Beberapa aturan dalam PPKM level 3 ini antara lain dilarang melakukan kegiatan yang mengumpulkan kerumunan, warga dilarang pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer dan dilarang bepergian selama Natal dan Tahun Baru. Pemerintah daerah pun diminta untuk menutup semua fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka. Untuk syarat perjalanan juga diperketat, baik perjalanan dengan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Bagi ASN, TNI, Polri, dan karyawan BUMN dilarang mengambil cuti Natal dan Tahun Baru saat PPKM level 3. Selama PPKM level 3 nanti, kapasitas tempat ibadah pun dibatasi maksimal 50%. Pembatasan kapasitas maksimal 50% juga berlaku untuk pengunjung bioskop, tempat makan, dan pusat perbelanjaan dengan batas jam operasional sampai pukul 9 malam. Penerapan PPKM level 3 ini dinilai sebagai upaya untuk meminimalkan mobilitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru. Mengingat tahun-tahun sebelumnya, libur Natal dan Tahun Baru terjadi pergerakan warga, baik berwisata ataupun mudik, dan kerumunan yang cukup besar yang dapat menjadi pemicu naiknya angka kasus COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.